Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Kali ini temanya adalah tentang konsep alignment atau ketidaklurusan sumbu, ketidaksegarisan sumbu. Coba perhatikan, apabila dua poros ya saling berhubungan, poros dari motor sebagai penggerak, putarannya akan diteruskan kepada mesin beban yang digerakkan. Maka di sini kemungkinan akan terjadi misalignment atau ketidaksegarisan. Nah, ada dua kategori, yaitu ketidaksegarisan itu mungkin antara sumbu poros penggerak dengan sumbu poros yang tidak digerakkan tidak linear. Harusnya linear. Nah, kalau dia segaris itu disebut collinear. Dia harus collinear. Nah, dalam berbagai penyimpangan terjadilah penyimpangan, ini adalah penyimpangan sudut bengkok. Nah, ini adalah penyimpangan sudut. Nah, kalau dia masih sejajar tetapi bergeser, itu namanya offset. Ya. Itu namanya offset. Kalau ini adalah angular. Apa namanya? Ketidaklurusan sudut bengkok. Dan ini harus diluruskan, karena kalau tidak diluruskan, pengaruhnya adalah getaran. Nah, dia akan bergetar, dia akan berjalan pincang sehingga bisa menimbulkan kerusakan pada baut-baut penumpunya. Coba perhatikan, sepasang penggerak dan digerakkan, ya, motor sebagai penggerak. Nah, itu harus dipastikan benar-benar bahwa secara horizontal dia harus segaris, ya. Kemudian sudutnya juga harus lurus. Nah, untuk mengetahui ketidaksegarisan, kita perlu melakukan pengukuran. Berikut ini adalah contoh-contoh penyebab ketidaklurusan. Yang pertama, flange tidak segaris dengan poros, sehingga kalau berjalan dia pincang. Jadi untuk meluruskannya kita perlu melakukan pengukuran dulu. Ya, berapa besarnya penyimpangan yang terjadi. Nah, alat yang dipakai adalah dial gauge. Ini disebut dial gauge. Ya. Dial gauge dipasang untuk mengukur penyimpangan yang terjadi pada flange. Ini adalah penyimpangan atas bawah. Penyimpangan terjadi macam-macam, bisa karena miring, bisa karena offset, bisa karena sudut. Nah, prinsip kerja dial gauge adalah begini. Kalau pengukurnya naik turun, maka jarumnya akan bergerak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diukur. Nah, ternyata ini tidak segaris. Sumbunya tidak segaris. Ada penyimpangan 20. Ini skalanya apa ini? Mikron mungkin ya. Nah, penyimpangan inilah 20 mikron, kemudian digeser. 20 mikron digeser kepada posisi yang semestinya. Nah, ini bisa jadi macam-macam ya. Cara mengukur kebengkokan. Ya, tingkat kebengkokan poros. Nah,
Oke. Demikian kuliah kita pada kali ini. Ini secara konsep disebut misalignment. Minggu depan kita lanjutkan cara membentulkan ketidaklurusan ini. Ya, demikian kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih.